Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Kalimat ini adalah bisikan hati yang lahir dari kerinduan manusia untuk dekat dengan Allah. Dalam doa, kita tidak sedang mengajar Tuhan tentang apa yang kita mau, tetapi membiarkan Tuhan yang mengajar kita tentang apa yang benar-benar kita butuhkan. Doa adalah hubungan kasih antara manusia dengan Allah yang hidup. Di sanalah kita belajar untuk berhenti sejenak, menaruh segala kesibukan, dan menatap wajah Tuhan dalam keheningan hati. Yesus sendiri berdoa bukan hanya di saat gembira, tetapi juga di saat duka dan kesepian. Yesus berdoa sebelum memilih murid, sebelum melakukan mujizat, bahkan sebelum wafat di salib. Artinya, doa adalah pusat dari seluruh hidup Yesus. Dalam setiap kata dan diamnya, Yesus mengajarkan bahwa doa bukan sekedar meminta sesuatu, tetapi menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Bapa. Doa sejati adalah doa yang membuat kita semakin menjadi manusia yang beriman dan berbela rasa. Berdoa bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi agar kita mampu hadir di tengah dunia dengan hati yang dipenuhi kasih. Jika doa kita sungguh-sungguh menyentuh Tuhan, maka doa itu juga akan menyentuh sesama. Dalam kesunyian doa, kita belajar melihat wajah Kristus dalam setiap orang yang kita temui. Doa adalah saat di mana kita berhenti bicara dan mulai mendengarkan. Doa yang indah adalah doa yang membuat hati kita lembut. Maka marilah kita berdoa dengan hati yang hening, bukan terburu-buru, dan dengan iman yang sederhana, bukan dengan banyak kata. Di sanalah kita akan menemukan kedamaian yang bukan buatan manusia, tetapi karunia dari Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih,
Ajarlah kami berdoa, bukan dengan banyak kata, tetapi dengan hati yang tulus. Ajarlah kami untuk tidak hanya meminta, tetapi juga bersyukur dan mendengarkan. Jadikan setiap langkah kami sebagai doa, setiap kerja kami sebagai persembahan, dan setiap kesulitan kami sebagai jalan menuju Engkau. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.